Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai garis dan sudut. Sebelum lebih lanjut kita membahasnya, kita bahas dulu mengenai titik, garis, dan bidang. Sebenarnya dalam ilmu matematika, khususnya geometri, itu titik, garis, bidang itu sesuatu yang tidak didefinisikan. Tapi kita penting untuk mengetahui artinya. Nah, titik itu apa toh? Ya titik itu ya, titik begini. Dia hanya dapat ditentukan letaknya, tidak punya panjang, nggak punya lebar, nggak punya ukuran ya. Nah, jadi digambarkan dengan tanda noktah ya di sini. Jadi digambarkan dengan tanda noktah begini. Nah, kemudian itu tandanya dengan huruf kapital. Di sini contohnya ini titik A. Kalau misal saya punya noktah ini saya namai titik B, boleh. Berarti ini namanya titik B. Itu untuk titik. Kalau garis itu ya direpresentasikan oleh garis lurus begini dengan dua tanda anak panah yang menunjukkan bahwa garis ini panjangnya itu tidak terbatas. Jadi garis ini bisa diteruskan sampai ke sana, sampai ke sana, sampai tak terbatas gitu ya. Garis itu cara menamainya bisa bermacam-macam. Kalau yang di sini ini dinamakan garis RS. Jadi garis RS itu karena dia melewati titik R dan titik S. Itu bisa ditulis garis RS, di atasnya tandanya garis itu begini. Jadi ada dua anak panahnya. Atau kalau kamu mau menamai dengan huruf kecil boleh, misal ini namanya garis L, itu boleh. Atau garis M juga boleh. Itu untuk garis. Kemudian untuk bidang ya. Bidang itu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Jadi kalau di sini ini namanya bidang ini itu bisa disebut dengan bidang KLM, begitu bisa dengan menyebutkan minimal dengan menyebutkan 3 titik yang ada pada bidang ya. Cara penyebutannya ini bisa disebut bidang KLM begitu. Atau bisa disebut juga dengan bidang alfa. Nah, ini kan ada alfa. Maka ini namanya bidang alfa. Oke. Itu untuk titik, garis, dan bidang. Kemudian kita lanjutkan ke hubungan antara titik dan garis. Jadi titik itu ada yang berada pada garis, contohnya ini titik A berada pada garis L, dan ada yang di luar garis. Ini contohnya titik B berada di luar garis. Ini garisnya garis M. Kalau saya punya garis K misalnya, di sini ada titik C, berarti titik C berada di luar garis K, begitu ya. Itu hubungan antara titik dan garis. Nah, kalau titik dan bidang sama, ada yang berada pada bidang, ada yang berada di luar bidang. Kalau saya punya bidang nih, bidang alfa begitu misalnya. Nah, saya punya titik A di sini, berarti titik A berada pada bidang. Kalau saya punya titik E di sini, berarti titik E berada di luar bidang. Oke, lanjut. Sekarang hubungan antara garis dan bidang. Jadi garis itu ada yang terletak pada bidang. Jadi ini ada bidang, ini garisnya. Ini terletak pada bidang. Ada yang berada di luar bidang seperti ini. Di luarnya bidang, dan ada yang menembus bidang. Jadi menembus bidang kayak begini. Ya. Itu garis dan bidang. Kemudian itu titik-titik yang segaris begini. Jadi ini ada titik A, titik B. Ini kan dia sama-sama terletak pada garis L. Nah, titik-titik yang segaris ini disebut dengan titik
titik-titik segaris itu disebut dengan kolinier. Nah, kalau titik-titik sebidang, ini misalnya di bidang beta, di dalamnya ada titik C dan titik D. Berarti titik-titik yang sebidang itu namanya koplanar. Oke, ya. Berbicara masalah garis, kita tadi kan punya garis-garis itu lambangnya kan begini. Ini namanya garis. Sekarang saya kalau ini kan panjangnya tidak terbatas ya, jadi bisa diteruskan sampai sana sampai sana. Kalau sekarang saya mulainya dari sini, ada pangkalnya begini, kemudian ini bisa diteruskan sampai sana, tapi nggak bisa diteruskan ke sana karena ini sudah pangkalnya sudah di sini. Kalau begini, ini namanya sinar garis. Ya. Terus kemudian ada lagi sini, pangkalnya sini. Nah, dia juga di sini berpangkal, berhenti di sini. Kalau begini, ini namanya ruas garis atau bisa disebut dengan segmen. Oke, kalau saya punya, maaf ya, ini saya punya garis ya, saya gambar lagi aja. Misal ini garis ini ada A, ada B, ada C di sini. Nah, ini bisa kamu sebut dengan garis AB atau garis AC atau garis BC, atau bisa disebut, jadi ini garisnya ini bisa dinamakan garis AB atau garis BC atau garis AC. Kalau sinar garisnya, kamu bisa pakai sinar garis AB. Sinar garis itu mulainya dari pangkalnya ya, memberi nama. Jadi kalau kamu pengen ini ke sini, namanya bukan AB tapi BA ya, sinar garis BA. Terus kemudian yang ini bisa sinar garis BC ya. Kalau ruas garis, bisa ruas garis AB atau ruas garis BC atau ruas garis AC. Ruas garis begini tok ya lambangnya, AB bisa BC bisa AC. Jadi kalau AB itu ya segini doang, ruas garis AB. Kalau BC ya cuma segini aja, kalau AC segini. Nah kalau garis AB, meskipun AB cuma segini, kalau garis itu ya bisa diperpanjang sampai sana ya. BC juga gitu, AC juga gitu. Oke, kalau sinar garis tuh ya, sinar garis itu memberi namanya mulainya dari pangkalnya. Ini BA gitu, BC. Oke, itu untuk garis, sinar garis dan ruas garis. Sekarang garis-garis itu, antara garis-garis itu punya hubungan ya. Yang pertama itu ada garis jajar. Garis jajar itu yang begini. Jadi garis jajar itu dia meskipun diperpanjang tidak akan pernah berpotongan ya. Meskipun ini diperpanjang sampai sana, ini misal ini garis K, yang ini garis L, garis K diperpanjang, garis L diperpanjang, dia nggak akan pernah berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Oke, kemudian ada yang namanya garis berpotongan. Garis berpotongan itu dia punya satu titik potong. Kalau ini saya kasih nama ini garis K, ini garis L, maka titik potongnya itu ada di sini. Ini titik potong. Makanya disebut dengan garis berpotongan.
potongan. Jadi dia punya 1 titik potong. Kemudian ada lagi garis berimpit. Nah, di sini ada garis yang merah, ini saya namai dengan garis K. Yang biru ini saya namai dengan garis L, begitu. Garis yang berimpit itu jika keduanya punya setidaknya 2 titik potong. Nah, ini berapa titik potong? Ini tak hingga titik potong. Jadi di sini ada titik potong, titik potong, titik potong, titik potong. Terus begitu. Itu namanya garis berimpit. Kayak jam 12 tet gitu ya. Itu kan menunjukkan garis berimpit. Kemudian ada garis bersilangan. Garis bersilangan ini ya terjadi apabila keduanya itu tidak sejajar tadi yang seperti ini ya. Ini apabila keduanya tidak sejajar dan berada pada bidang yang berbeda, jadi tidak berada pada satu bidang. Misal ini yang bawah ini saya kasih nama bidang alfa, yang sini saya kasih nama bidang beta. Ini garis yang merah saya kasih nama garis K, ya, garis K. Yang hitam ini saya kasih nama garis L. Ini garis K dan L berada pada bidang yang berbeda. Ya, seolah-olah kan dia punya titik potong, tapi karena dia berada pada bidang yang berbeda, ya, dia namanya garisnya bersilangan. Oh, kalau kalian bisa membayangkan, ya, misal nih, kalau sulit membayangkan yang seperti ini garis K-nya itu saya geser agak ke sini. Jadi ini garis K, ya, tapi tetap terlihat seakan berpotongan ya, padahal tidak. Jadi dia bersilangan itu ketika dia tidak berada pada satu bidang. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Apabila ada yang masih belum jelas, jangan sungkan untuk bertanya ya. Silahkan bertanya ke Bu Ani. Sekarang kalian silahkan mengerjakan latihan berikut ini. Silahkan videonya di pause ya. Oke, kerjakan latihannya ini dari A sampai F. Kalau sudah selesai, silahkan difoto, dikirimkan ke WA-nya Bu Ani. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan ke-9 hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.